Iya, mau pergi Indonesia? Iya, nak pergi Jogja Bay. Oke, dia pun mau pergi Jogja Bay. Dia cakap, dia ini suka pergi Jogja Bay. Suka Indonesia yang mana? Opa. Opa tiga. Kenapa dia pulang balik? Jogja Bay. Hah? Suka beli mainan? Kalau ya? Jogja Bay. Apa? Oh, Jogja Bay. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Heskin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Indonesia. Apa keistimewaan di Indonesia dan apa yang menjadikan saya, bahkan Anda pasti akan jatuh cinta tentang Indonesia adalah... Sebelum meneruskan menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Terima kasih. Apa yang menjadikan saya, bahkan Anda pasti akan jatuh cinta tentang Indonesia adalah kebudayaannya. Ya, kalau kita pergi di Indonesia, di sana ada banyak kebudayaan. Jadi seperti semacam kita lah kalau di Indonesia kita kita pun di Malaysia pun banyak etnik, banyak bangsa, suku kaum kan. Jadi di Indonesia pun terlalu banyak suku kaum, bangsa dan etnik. Jadi itu yang sangat unik bagi saya, sebab kita boleh mengenal mereka, kita boleh tahu, oh ini suku Betawi, oh ini suku Jawa, oh ini suku Toraja, ini suku Ambon contohnya, ini Timur, ada ini sebagainya, ini Bugis dan sebagainya. Sebab Indonesia itu besar sangat. Perbedaan perkawinan di Indonesia dengan di Malaysia itu sangat jauh beza. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita pergi ke majelis orang kawin, contohnya di dewan kan, di dewan majelis orang kawin. Jadi dalam dewan tuh mewah sangat, sebab dorang punya latar belakang tuh, dorang guna bunga-bunga yang bunga hidup. Saya sudah pergi, ipar saya kawin, kawan-kawan saya kawin di Indonesia. Jadi dorang punya pentas tuh bunga hidup semua. Jadi di lantai itu penuh dengan bunga hidup. Kemudian apalagi yang bezanya? Bezanya adalah makan, masa makan time orang kawin. Ya, jadi kalau di sana pernikahan mereka, perkawinan maksudnya ya, jamuan makan. Sampai sejak di dewan tuh kita langsung disaji makanan, tapi bukan di meja, bukan duduk makan, kita tetap berdiri. Jadi di dalam dewan tuh dia ada stall, macam contoh stall nasi lemak, bukan nasi lemak, sana ada nasi lemak, apa ya, sate, nanti stall tongseng, soto. Terus kadang-kadang ada stall macam pondok-pondok tuh. Jadi dalam dewan tuh dikelilingi dengan pondok-pondok kecil. Jadi kalau kita mau makan es krim, kita carilah mana pondok es krim. Itu. Jadi kita pergi di sana. Kalau kita lepas makan es krim, langsung kita punya sudu, gelas apa semua letak sih di sana tuh ada baskom lah, ada besen dia untuk letak. Yang saya suka tentang Indonesia adalah orangnya terlalu ramah. Jadi kali pertama waktu saya berkawin, saya pergi di Indonesia itu tahun 2008 kalau saya tidak salah, atau 2009. Jadi kan orang pakai rupiah, jadi macam ada 100.000, 50.000, 20.000, ada 5.000, ada sen-sen. Jadi waktu itu saya agak bingung mau beli air 6.000 6.000 rupiah, tapi saya tengok duit dalam dompet, saya pun tidak tahu yang mana satu, sebab itu pertama kali saya pergi Indonesia selepas berkawin. Jadi tahu apa yang terjadi? Saya ambil dompet saya bilang, nah bu silakan diambillah 6.000 yang mana satu, dan dia ambil 6.000. Tapi memang diperhatikan oleh suami saya waktu itu dalam kereta. Orangnya itu sangat sopan. Jadi sopan itu seperti apa? Contoh kalau mereka jumpa saya, mereka akan selalu panggil saya Cici, ataupun Cici itu kakak lah ya, atau Cece. Kalau kita di Indonesia kan Cece, kalau orang sana selalu panggil Cici ataupun Mbak. Dulu mula-mula apa mbak nih, saya ini apa dipanggil Mbak, rupanya memang itu panggilan mereka. Jadi sangat unik. Dan Indonesia kalau untuk lelaki atau cowok kita panggil abang, kalau untuk perempuan kita panggil kakak. Nah kalau di Indonesia, kau laki kah, kau perempuan kah, orang panggil juga kakak ya. Kakak. Perbedaannya lagi yang paling ketara adalah waktu anak saya ke Jawa pulang ke kampung, jadi dipanggil orang abang. Jadi orang tuh macam bingung sedikit, abang, apa tuh abang? Apa tuh abang? Kan abang tuh maksud orang lain tuh. Tapi yang paling saya suka melawat Indonesia tuh ketika bercuti, sebab
tempat percucian sana sangat-sangat menarik kalau kita pergi di Bali contohnya ya, di Bali. Jadi laut dia tuh waktu saya pergi di Bali tuh laut dia bersih sangat, dan orangnya sangat sopan. Dia punya pemandu taksi sana kan sopan sangat, perlu bercakap, jadi saya suka betul. Pergi mana lagi, pergi selain di Bali, pergi di Toraja. Di Toraja uniknya lagi, di Toraja nih suku ataupun kebudayaan dia. Jadi dalam gua, orang yang sudah mati, apalagi orang tempo-tempo dulu, itu dimasukkan ke dalam gua. Ya, biasa kalau kita di Indonesia, tidak ada begitu kan. Tapi kalau orang di Indonesia, terutama yang kalau di Toraja, memang orang yang sudah meninggal tuh kadang-kadang mereka simpan di atas rumah beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun pun ada. Nanti bila mereka sudah cukup uang, mereka akan pesahkan. Jadi bezanya Malaysia dengan Indonesia itu dia kebudayaan. Apalagi ya, tempat-tempat yang menarik, pokoknya banyak lah. Jadi kalau kita di Indonesia tuh bukan setakat makan minum, bukan setakat melancong, kita boleh beli barang-barang murah, terutamanya baju-baju batik. Apalagi kalau kita masuk ke kedai-kedai batik, musiknya memang sangat melegakan. Yang itu yang saya suka akan Indonesia adalah kulinernya, makanannya. Saya suka yang namanya tongseng, saya suka iga bakar, saya suka sup iga, saya suka apa lagi ya, sate, saya suka kui mui, dia sangat banyak. Kemudian ada kui mui dorang yang kita jarang dapat lah di Malaysia. Kalau ada pun mungkin sebab kita buat sendiri. Jadi ada saya lupa apa namanya tuh ya, yang dia sayur daun ubi, dia sudah diolah-olah, kemudian digoreng dengan tepung, nanti kita makan dengan cili. Saya lupa apa nama dia tuh, tapi yang macam ini lah, yang macam kamu nampak sekarang tuh, memang mantap. Memang suasana di malam hari. Oke, kalau suasana di malam hari pula, saya suka pergi di Jogja. Ya, kalau pergi di Jogja, di apa namanya itu yang jalan lurus, jadi ada banyak jual-jual barang, cenderawati, baju, selipar dan sebagainya. Saya suka pergi sana, dan lagi di sana banyak betul mereka punya kesenian. Ya, jadi di pinggir-pinggir jalan tuh ada orang menyanyi. Ya, jadi saya tuh kalau ke pasar-pasar malam gitu, ke Jogja Street tuh, kalau mau beli barang, saya akan panggil mertua saya, terutamanya ibu mertuaku, karena dia orangnya pandai, bukan pandai tawar, tapi dia tahu harganya. Oh, ini bukan harga 50.000, ini sepatunya harga 30.000. Langsung tuh orang bilang, "Yo wes, ambil aja," dia bilang gitu. Ya sudahlah, ambillah, dia bilang. Ya, sebab kadang-kadang mereka kalau tahu kita dari orang luar, harganya tuh ada naik sedikit. Ya, itu. Apalagi yang membuatkan saya terkejut kalau di Indonesia, apa ya? Pengamen, ya, pengamen. Pengamen, kalau kita panggil pengamen apa ya? Orang yang minta duit di jalan tuh. Kalau macam kita berhenti di traffic light, mereka sana panggil pengamen. Jadi kadang-kadang mereka ambil sapu ayam tuh, dia sapu lah kita punya cermin kereta, lepas itu ataupun orang nyanyi-nyanyi, lepas itu orang akan minta duit. Tapi tergantung, kalau kita mau kasih, kita kasih, kalau enggak ya sudah. Kadang-kadang mereka bawa monyet. Jadi monyetnya tuh memang sudah dilatih untuk menari di situ. Jadi ngam-ngam kalau traffic light merah, di lampu merah, monyetnya akan menari-menari. Kadang-kadang orang pakai pengamennya nih pakai topeng yang lucu lah, yang unik lah ya. Jadi kalau kita nampak pun unik betul. Kadang-kadang saya pun terkejut, ini orang atau apa, sebab kalau badan dia kuning-kuning semua, kalau silver semua, seakan-akan bajunya tuh silver semua. Jadi memang unik. Nah, jadi kalau ada yang tanya, oke sis, kalau misalkan ada yang mau pergi Indonesia bercuti, di mana tempatnya? Saya sarankan pergilah di Batu Malang, ataupun kalau Bali semua orang tahu lah ya, di Bandung, ataupun di mana ya kalau tempat percutian. Kalau mau tahu pergi Toraja, kalau mau tahu tentang kebudayaan pergi Toraja. Kemudian di mana lagi selain Bandung, Malang, Jogja ya, di Solo. Kalau mau batik yang murah dan banyak motifnya, di Pakalongan ya. Jadi kalau yang mau pergi berbulan madu, yang mau pergi bercuti dengan keluarga, yang mau pergi kuliner, makan-makan, atau mau pergi bawa family jalan-jalan, bolehlah pilih Indonesia. Dijamin tidak rugi ya. Tapi mestilah tunggu COVID-19 ini pergi, atau COVID-19 ini habis kan, baru kita pergi Indonesia lagi. Oke?
Iya mau pergi Indonesia? Iya nak pergi Jogja Bay. Oke, dia pun mau pergi Jogja Bay, dia cakap. Dia nih suka pergi Jogja Bay. Oke lah, sekian dulu dari kami. Bye. Bye.